Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bangun di pagi hari dan membuka satu bab ilmu pengetahuan, ia memperoleh pahala sama dengan orang yang salat semalam suntuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radina al-mardiyina bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mulai pagi hari Ahad ini dengan melanjutkan diskusi kita dan pendalaman pengetahuan kita tentang Islam. Berulang kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya ilmu, bahwa kita harus bersedia untuk menanggung payahnya dan sulitnya mencari ilmu untuk memelihara keimanan kita. Banyak orang yang ingin mengambil jalan pintas dalam menjalankan agama. Mereka mencari ajaran-ajaran agama yang tidak membuat mereka payah dalam mencari ilmu. Mereka ingin agama didatangkan kepada mereka sebagai satu ajaran yang instan, ajaran yang segera jadi, bahkan ajaran yang memberikan kepalsuan anggapan bahwa ia sudah mencapai makrifat tanpa berpayah-payah mencari ilmu. Dalam rangka mencari ilmu itulah kita berkumpul sekarang. Dalam rangka mencari ilmu inilah kita saling berbagi pengalaman pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan ilmiah di antara kita, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bangun di pagi hari dan membuka satu bab ilmu pengetahuan, ia memperoleh pahala sama dengan orang yang salat semalam suntuk. Baiklah, kita mulai dengan pertama-tama, tidak boleh kita memang menyakiti hati orang lain, dan bahwa perbuatan menyakiti hati orang lain itu di dalam Islam disebut sebagai berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah. Dan perbuatan zalim terhadap hamba-hamba Allah itu adalah bekal yang paling buruk untuk hari akhirat nanti. Mengapa? Karena setiap kali kita menzalimi orang lain, misalnya dengan memfitnah orang itu, mempergunjingkan orang itu, menjatuhkan harga diri orang itu, maka setiap perbuatan itu akan menyebabkan amal-amal baik dia dipindahkan kepada catatan amal baik orang yang kita sakiti. Dan pada saat yang sama, amal-amal buruk orang yang kita sakiti dipindahkan kepada catatan amal-amal kita. Jadi kerugian yang sangat besar kalau kita nanti di hari akhirat kehilangan seluruh pahala amal salih kita, dan dalam buku catatan kita malah bertumpuk utang piutang yang besar, bertumpuk liabilities. Liabilities itu terjadi karena keburukan orang yang kita sakiti dipindahkan kepada catatan amal kita. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang sangat merugikan itu. Tetapi perbuatan menyakiti hati orang lain yang kita lakukan dengan sengaja harus kita bedakan dengan perbuatan yang sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati orang lain, tapi orang lain sakit hati karenanya. Pak Eri, mungkin kita harus bedakan ada beberapa macam ini. Pertama, kita berniat menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita,
atau mungkin juga dengan pukulan kita, atau dengan lirikan pandangan kita, atau dengan cibiran bibir kita. Kita bermaksud untuk menyakiti hati orang lain, ada niat kita ingin menyakiti hati orang itu, tapi orang itu tidak sakit hati. Bagaimana hukumnya kejadian seperti ini? Kita tetap berdosa, dan amal buruk orang itu akan dipindahkan kepada catatan amal kita. Jadi kalau kita punya niat untuk menyakiti hati orang lain, tapi orang lain tidak sakit hati, kita dihukum karena perbuatan itu sama seperti kalau orang lain itu sakit hati. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu dihitung karena niatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu berhati-hatilah dengan niat saudara, dengan intention yang ada di dalam hati saudara. Dalam kejadian yang kedua, kita berniat menyakiti hati orang lain, dan orang lain itu sakit hati karena kita. Ini juga sudah jelas, tidak perlu disebutkan lagi, sama dosanya dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita tidak berniat menyakiti hati orang lain, tapi orang lain itu memahami kita dengan keliru sehingga dia sakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyelamatkan kaumnya dari tradisi-tradisi jahiliyah. Beliau ajarkan kesempurnaan akhlak Islam, tetapi orang-orang kafir sakit hati karena ajaran Nabi itu. Mereka menganggap Nabi itu telah memecah belah keutuhan umat, telah memisahkan bapa dari anaknya, telah memisahkan sahabat dari sahabatnya. Mereka menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orang yang membawakan ajaran yang menyakiti hati mereka. Orang-orang kaya tersinggung karena Nabi menganggap orang kaya yang tidak mau membagikan hartanya kepada orang miskin itu sebagai pendusta agama. Bayangkan betapa sakit hatinya orang kaya ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Itu salah satu contoh bahwa orang kaya itu sakit hati karena ajaran Nabi. Tapi apa Nabi berdosa? Tentu saja tidak. Kalau saudara datang membawa lampu pada waktu malam, bawa lampu ke tengah-tengah kegelapan, ada orang yang gembira melihat lampu saudara, dan ada orang yang sakit hati karena saudara membawa lampu. Misalnya pencuri yang berniat jahat, orang-orang yang ingin menggunakan kegelapan untuk perbuatan-perbuatan buruk sangat tersinggung karena kehadiran saudara membawa lampu. Orang-orang yang sakit mata juga akan merintih kesakitan karena lampu yang saudara bawa. Tapi saudara tidak berdosa karena membawa lampu, karena saudara datang tidak dengan niat untuk menyakiti orang-orang yang sakit mata. Saudara datang dengan niat untuk menjajakkan cahaya. Karena itu kalau ada guru misalnya yang mengajari muridnya kebaikan tapi muridnya sakit hati, atau kalau suami menasehati istrinya lalu istrinya marah-marah, merasa bahwa nasihat suami itu adalah kemarahan suaminya baginya, itu yang salah adalah pesawat saudara sendiri. Yang salah adalah pesawat penerima. Oke, barangkali pertanyaan dari para pendengar. Assalamualaikum Kang Jalal. Ini mau nanyain masalah sakit hati. Misalnya kita punya sakit hati sama seseorang, sebenarnya minta maaf, kebetulan lupa alamatnya, caranya gimana. Terus yang kedua, kalau orang sufi tuh kebanyakan kan, kalau orang sufi puasanya terus sepanjang tahun gitu ya, niatnya apa gitu. Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
Kalau kita pernah menyakiti hati orang dan kita ingin membersihkan diri kita dari perbuatan yang menyakiti hati orang lain, tapi orang yang kita sakiti itu sudah sulit lagi kita hubungi, imma karena meninggal dunia, wa imma karena sulit dihubungi, wa imma karena berada di tempat yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kalau orang itu tidak bisa kita hubungi, tapi misalnya ada keluarganya yang dekat yang bisa kita hubungi, datanglah kepadanya dan meminta maaf melalui orang itu dengan berbuat baik kepadanya. Misalnya kita berikan pertolongan keluarga orang yang pernah kita sakiti. Kalau saudara misalnya seorang majikan lalu pernah menyakiti hati pembantunya, bukan karena mengajarnya seperti yang saya katakan, tapi memang karena ada niat untuk menyakiti hatinya, lalu pembantu itu sudah tidak bisa dihubungi lagi, datangilah keluarganya, berbuatlah baik kepadanya. Yang kedua, kalau orang itu sudah meninggal dunia dan tidak mungkin kita berbuat baik kepadanya atau meminta maaf darinya, cara yang kedua sama dengan cara yang pertama, mungkin kita bisa hubungi keluarganya dan berbuat baik kepada keluarga yang ditinggalkannya sebagai tebusan atas keburukan kita kepadanya pada waktu hidupnya. Tapi kalau juga keluarganya tidak bisa dihubungi, tidak kita ketahui keberadaannya, dan orang itu sudah diketahui meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan amal-amal saleh dan kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang bersangkutan. Bantulah orang miskin, bersedekahlah kepada mereka, kemudian niatkan sedekah kita supaya Allah persembahkan kepada orang yang kita sakiti itu. Yang kedua, ucapkan istighfar baginya, mohonkan ampunan kepada Allah buat diri saudara dan diri orang yang saudara sakiti itu. Sebutlah nama dia yang kita sakiti itu dalam sholat kita dan mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang kita sakiti itu, sambil memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Doakan orang yang kita sakiti itu supaya Allah berikan kepadanya anugerah. Persoalan, apa boleh kita puasa terus menerus? Jawaban yang pertama, tidak mungkin seorang sufi pun puasa terus menerus, karena ada beberapa hari yang dilarang kita berpuasa. Misalnya hari raya kita dilarang untuk melakukan puasa. Dan kalau seorang sufi itu adalah sufi perempuan, tentu ada beberapa periode ketika dia tidak bisa berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang dimaksud terus-menerus berpuasa itu ialah puasa pada saat tidak diharamkan untuk melakukannya. Puasa seperti itu boleh-boleh saja, dan niatnya niat puasa sunat saja. Di dalam hadis disebutkan, kami melihat Rasulullah di bulan Sa'ban itu terus-menerus puasa, sampai kami mengira beliau tidak pernah berbuka. Tapi seorang sahabat lain berkata, kami pernah melihat juga Rasulullah itu setiap hari tidak puasa sampai kami mengira, sampai kami tidak tahu kapan Rasulullah itu melakukan puasanya. Dua kejadian itu menunjukkan bahwa boleh kita terus-menerus puasa di tempat-tempat yang tidak dilarang untuk berpuasa, seperti juga boleh kita tidak puasa. Para ahli fikih kemudian menjatuhkan hukum puasa di luar puasa Ramadan itu dan di luar puasa qadha sebagai puasa sunat. Kalau ada sufi yang terus-menerus puasa fikih ini, tentu yang dimaksud adalah berpuasa sunat di luar puasa qadha dan di luar puasa Ramadan. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa sufi itu terus-menerus puasa dalam pengertian yang lebih dalam, yaitu puasa tarekat, bukan hanya sekedar puasa syariat.
Puasa menahan pandangan mata kita, menahan pendengaran kita, mengendalikan lidah kita dari pembicaraan yang tidak perlu. Itu yang mereka sebut sebagai puasa bicara. Nah, puasa seperti itu memang harus dilangsungkan terus menerus. Bahkan setelah beduk berbunyi, setelah suara azan sekalipun, tetap harus berpuasa dalam puasa tarekat yang tadi saya sebut itu. Puasa mengendalikan bicara, puasa mengendalikan pendengaran, mengendalikan penglihatan. Bahkan ada puasa yang lebih dalam lagi, yaitu puasa mengendalikan indera-indera batiniah kita. Misalnya puasa mengendalikan pikiran kita, supaya selama puasa itu kita berpikir yang benar. Kita tidak menumbuhkan prasangka buruk terhadap sesama manusia. Kita menyimpan pikiran-pikiran yang positif. Itu pun termasuk ke dalam puasa yang bisa dilangsungkan terus-menerus sepanjang hayat. Assalamualaikum Kang Jalal. Kang Jalal, saya mau bertanya, tapi saya minta maaf sebelumnya. Ini pertanyaan anak saya. Yang pertama yaitu anak saya bertanya, dia kelas 3 SD ya Kang. Nanti kalau pada hari kiamat ya, kalau kita meninggalnya itu pas di saat hari kiamat, katanya rugi dong Bu, katanya. Karena tidak ada yang mendoakan kita, katanya. Lain halnya dengan orang yang meninggal saat-saat kini, kan ada yang suka berdoa, katanya. Lalu yang kedua, kenapa sih kita tidak boleh menggambarkan Rasulullah, kata dia begitu. Lalu yang ketiga Kang Jalal ya, akhir-akhir ini kan suasana negara kita kan seperti ini. Kita lihat di media TV ataupun dengar di radio gitu ya, menimbulkan keinginan untuk ngomong gitu loh Kang. Ngomongnya ini sih saya dengan suami gitu ya. Jadi kita kadang suka, dia sih begini, mungkin institusi ini begini-begini. Nah yang pertanyaan saya, apakah hal-hal ini tuh merongrongi pahala kita gitu Kang? Walaupun itu dilakukan dengan suami gitu loh, tidak keluar sih gitu. Jadi menilai orang atau mungkin menebak-nebak, oh ini begini-begini gitu loh Kang Jalal. Itu saja, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan putra ibu itu emang pertanyaan yang cerdas itu. Bagaimana kalau orang meninggal tepat pada hari kiamat, ketika seluruh umat manusia juga sudah meninggal dunia, sehingga dia tidak mendapat doa dari orang-orang yang masih hidup. Mungkin juga bisa kita balikkan kepada yang awal. Kalau ada orang yang pertama kali lahir ke dunia ini seperti Nabi Adam, dan dia lahir tidak dari seorang ibu dan tidak dari seorang ayah, maka mungkin selama dia berada dalam kandungan, karena tidak dikandung juga, dia malang karena tidak memperoleh doa dari kedua orang tuanya, karena dia tidak punya orang tua. Mungkin ibu dapat menjawabnya, agak sulit karena jawabnya untuk anak-anak. Tapi katakanlah kepadanya bahwa doa itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya. Sekiranya seseorang meninggal pada hari kiamat, orang itu tentu seorang anak yang punya kedua orang tuanya. Dan orang tuanya itu tentu sering mendoakan dia dengan mengucapkan, misalnya dalam Al-Quran, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah selamatkanlah keturunanku ini dan berilah keberkahan baginya dalam hidupnya dan matinya. Jadi itu doa-doa orang tua yang diantarkan dengan tulus akan sampai kepadanya ketika ia meninggal dunia. Ada orang yang berdoa kan untuk dirinya sendiri agar ia diselamatkan dari derita pada waktu sakratul maut, agar ia diselamatkan dari derita di alam kubur misalnya, sebelum dia mati. Dan karena itu juga bisa saja ada banyak orang lain yang mendoakan kita sebelum kita meninggal dunia dan ketika orang-orang itu masih hidup. Jadi tidak usah khawatir kalau kita meninggal pada hari kiamat, tidak ada orang yang mendoakan kita dalam perjalanan kita di alam kubur. Ada banyak orang yang sayang kepada kita, yang mendoakan jauh sebelumnya ketika mereka masih hidup untuk kita setelah kita meninggal dunia. Pertanyaan yang kedua, sebagian besar orang Islam
melarang kita untuk menggambar Rasulullah. Tapi ada juga sekelompok orang-orang Islam yang mencoba membuat gambar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah museum di Mashhad, saya pernah menyaksikan gambar Rasulullah yang sangat kuno. Mungkin ratusan tahun yang lampau, dilukiskan di dalam kulit kijang. Dan di tengah-tengah museum itu banyak sekali para ulama besar yang tidak menganggap itu sebagai perbuatan yang salah. Juga saya pernah mempunyai foto, bukan foto reproduksi, katanya dari lukisan Buhaira atau Bahira. Dulu ada seorang pendeta Kristen berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, dibawa oleh Abu Thalib dari Mekah ke daerah Syam sekarang ini. Tengah jalan ia berjumpa dengan pendeta Buhaira, dan Buhaira kemudian melukiskan wajah Nabi yang masih muda itu. Katanya konon lukisan itu tersimpan di museum-museum yang terkenal, khususnya museum orang-orang Nasrani, dan kemudian saya pernah melihat reproduksinya. Wallahu a'lam apa itu betul gambar Rasulullah atau bukan, tapi ada orang yang memang menggambarkan Rasulullah. Lalu apa alasannya orang tidak boleh menggambar Nabi? Karena katanya khawatir gambar Nabi itu tidak sempurna, sehingga kita mengurangi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya kekhawatiran saja, bukan karena dilarang itu sendiri, tapi karena kekhawatiran lah. Nanti kita menampilkan Rasulullah dengan tidak baik berdasarkan imajinasi kita. Nanti orang-orang Jawa akan menggambar Rasulullah persis seperti orang Jawa, hidungnya pesek mungkin. Kemudian orang-orang Afrika nanti akan menggambar Rasulullah berkulit hitam. Nanti orang-orang Amerika menggambar Rasulullah berkulit putih. Orang-orang Cina nanti menggambar Rasulullah dengan mata yang agak naik ke atas. Mungkin pakai kumis yang kecil melingkar di sekitar mulutnya. Karena itulah imajinasi orang-orang Cina tentang orang-orang suci di antara mereka. Jadi untuk menghindarkan gambar Rasulullah yang macam-macam itu, kita dianjurkan memang sebaiknya tidak menggambar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberikan komentar atau analisis politik tentang tokoh-tokoh yang memerintah negeri kita tidak termasuk mempergunjingkan. Karena memang ulah para pemimpin itu, karena akibatnya sangat mempengaruhi nasib seluruh bangsa. Memperbincangkan ulah para pemimpin itu termasuk kontrol sosial, termasuk kewajiban setiap warga negara. Jadi dia tidak termasuk mempergunjingkan, baik dilakukan di hadapan umum, apalagi kalau dilakukan di antara suami istri. Boleh saja begitu kasih komentar, tapi khusus kepada para pemimpin negara yang dampaknya berakibat kepada nasib ratusan juta umat manusia. Kita punya kewajiban untuk mengontrol ulah para pemimpin itu. Salah satu cara mengontrol itu ialah mendiskusikannya dengan rekan-rekan kita. Kita bisa misalnya mengatakan begini, dahulu pernah terjadi beberapa ledakan di Indonesia ini. Majalah Tempo mendaftar berbagai ledakan yang terjadi di negeri kita ini dan sudah berlangsung bertahun-tahun, mengambil ribuan korban. Lalu terjadilah ledakan di Legiun Kute Bali. Lalu kita lihat pemimpin kita dengan sigap segera turun memberikan bantuan kepada orang-orang yang berada di Bali itu. Ada salah seorang di antara pemimpin kita yang dengan mudahnya membagi-bagikan uang kepada para wisatawan, membayar rekening mereka. Lalu mungkin kita berkata, bagus juga itu para pemimpin kita, besar sekali perhatiannya. Tapi setelah itu kita teringat kepada ratusan bom-bom lainnya dan ribuan korban-korban sebelumnya yang tidak mendapat perhatian. Lalu kita bertanya,
Apa sih sebabnya kalau yang mati itu atau yang jadi korban ledakan itu bangsa kita, kok pemimpin kita tidak memperhatikan kita? Tapi kalau yang menjadi korban itu adalah orang-orang bule yang jumlahnya juga tidak sebanyak korban di antara bangsa kita, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar. Apa itu termasuk menggunjingkan? Tidak, itu namanya kontrol sosial. Itu namanya pengawasan warga negara terhadap perilaku pemimpin mereka. Juga apa yang saya sebutkan di sini sekarang, saya tidak sedang mempergunjingkan. Saya seringkali disebut orang sebagai pengamat politik dan terpaksa harus menganalisis perilaku para pemimpin politik itu. Itu tidak termasuk mempergunjingkan. Itu termasuk sekali lagi kewajiban warga negara untuk mengawasi perilaku para pemimpinnya. Saya bersyukur kalau apa yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan ini membuat saudara menjadi lebih baik. Juga membuat saya lebih baik. Yang sering menyedihkan saya ialah bahwa orang-orang yang mendengarkan pengajian saya seringkali menjadi jauh lebih baik daripada saya sendiri. Kita saling mendoakan saja, mudah-mudahan majelis-majelis ilmu yang kita selenggarakan secara terus-menerus ini mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebetulnya apakah kita punya pendamping hidup atau tidak punya pendamping hidup, semuanya sudah berada di dalam rancangan ilahi yang sangat agung, yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana ilahi. Dan juga tentu bagian dari pilihan-pilihan kita. Apa yang terjadi pada hidup kita bukan saja kematian dan kekayaan, tetapi juga jodoh adalah gabungan dari ikhtiar kita dan ketentuan ilahi. Jadi apa kita bisa mempengaruhi ketentuan ilahi? Bisa. Al-Quran menyebutkan, kiranya satu penduduk negeri itu beriman dan takwa, kami bukakan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Tapi karena mereka mendustakan kami timpakan azab kepada mereka. Jadi itu kita lihat, keberkahan datang kalau kita iman dan takwa. Jadi ada ikhtiar kita di situ, yaitu iman dan takwa. Kemudian ada ketentuan ilahi, yaitu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita memilih, ikhtiar itu dalam bahasa Arab artinya memilih. Tapi dalam bahasa Indonesia, mungkin juga bahasa Sunda, ikhtiar kemudian berarti berusaha. Tapi ikhtiar sebetulnya artinya memilih. Kalau kita memilih untuk durhaka, maka datanglah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kembali lagi kepada pendamping itu. Jadi apakah kita akan memperoleh pendamping yang baik ataupun pendamping yang buruk? Semuanya berada dalam desain ilahi. Atau apakah kita memperoleh pendamping atau tidak memperoleh pendamping, semuanya juga bagian dari rencana ilahi. Masalahnya, marilah kita terima ketentuan ilahi itu dengan penuh kepasrahan, bahwa Allah pasti memilihkan kepada kita yang terbaik. Dan kalau itu sudah terjadi pada kita pada situasi sekarang ini, terimalah apa yang terjadi itu the way it is, sebagaimana apa adanya. Karena itulah yang sebetulnya mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Bukankah Sayyidah Maryam juga ditakdirkan Allah tidak punya pendamping seumur hidupnya, tapi ia menjadi seorang perempuan yang melahirkan manusia mulia. Dan saya kira di sepanjang sejarah ada banyak orang-orang saleh, perempuan-perempuan saleh yang memilih hidup seperti Maryam. Kalau Allah tidak memberikan, tidak mentakdirkan kepada mereka seorang lelaki yang akan mendampinginya. Ya Allah, berikanlah kepada kami pada permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya keberuntungan, dan ujungnya kebahagiaan. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin.